wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Masuk surga adalah keinginan setiap muslim. Sahabat Multazam, Nabi Muhammad telah menjamin bahwa semua umatnya akan masuk ke dalam surga. Yang perlu kita lakukan sebagai umatnya hanyalah memperbanyak amal soleh selama hidup di dunia. Akan tapi, apakah ada sahabat Multazam umat Nabi Muhammad yang menolak untuk masuk surga? Sahabat Multazam pasti bertanya-tanya tentang hal ini kan? Siapakah mereka itu? Inilah golongan yang tidak dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut, mari kita bersama menambah kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sahabat Multazam, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Ya, golongan yang menolak yaitu golongan yang menolak seruan dakwah Rasulullah SAW. Para sahabat begitu heran ketika diberitahu bahwa ada umat Nabi Muhammad yang menolak untuk masuk surga. Siapakah orang yang dimaksud itu, sahabat Multazam? Nabi Muhammad menjelaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku pastilah dia masuk surga, dan orang yang menentangku sungguh dia telah menolak untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Multazam, secara sederhana paparan itu menegaskan bahwa siapa saja yang taat kepada perintah dan menjauhi larangannya pasti masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang menentangnya, dia menolak untuk masuk surga. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan kalimat man aba di dalam al-hadis? Maksudnya adalah orang yang menolak masuk surga, padahal secara lahiriah mereka mengakui sebagai bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perilakunya menunjukkan bahwa ia tidak mendapat jaminan untuk masuk surga karena menentang aturan-aturan Nabi. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk masuk surga secara mudah itu biasanya sering dilewatkan atau diremehkan. Orang seperti itu mengaitkan masuk surga dengan amalan-amalan yang berat. Terkadang kita lupa ya sahabat Multazam, bahwa menyingkirkan paku di jalan juga bisa membuat kita untuk masuk surga. Demikian juga dengan berbaik sangka kepada sesama makhluk Allah. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita bisa masuk surga dengan cara mudah, kenapa harus kita mempersulitkannya? Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya, ditunjukkan ke jalan-jalan keselamatan, dan dengan Al-Quran itulah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari alam gelap gulita kepada alam cahaya dengan izinnya. Sebagaimana firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah kekasihnya orang iman yang mengeluarkan mereka dari alam kegelapan, maksudnya alam jahiliyah menuju alam cahaya, itu alam keimanan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan syariat Allah serta mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap syariat yang beliau bawa. Dia adalah Rasulullah yang hak, penutup para nabi. Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan menyayangimu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Mencintai Rasulullah SAW adalah di antara sebab timbulnya rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya, dan juga sebab datangnya ampunan serta sebab masuknya hamba ke dalam surga. Adapun bermaksiat kepada beliau dan menyelisih beliau merupakan sebab kemurkaan Allah dan sebab terjerumusnya seorang ke dalam neraka. Barang siapa melakukan yang demikian itu, dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Barang siapa yang menolak untuk mentaati Rasulullah SAW, maka dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan. Karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar, dan di dunia maupun di akhirat.
Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis wajib dimiliki oleh seluruh umat yang mengimaninya, terlebih sejak dini agar lebih membekas dan bermakna. Dalam tulisan ini kita akan bahas tentang Al-Quran dan hadis serta ruang lingkupnya. Allah berfirman, wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan semuanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kalian janganlah mengikuti beberapa jalan, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya Allah. Demikian itu adalah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Surah Al-An'am ayat 152. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan beberapa mukjizat yang abadi sepanjang masa, dan ini sebagai bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, hukum, sosial, dan ekonomi, juga pengetahuan. Hal ini dijelaskan dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus senantiasa meyakini dan memahami dan melaksanakan juga Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, bagi yang selalu berpegang teguh kepadanya, Allah akan menjamin hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihim, kitabillahi wa sunnati nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara di antara kalian, dan kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabillah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi setiap muslim, bahkan bagi seluruh penduduk bumi, baik laki-laki maupun perempuan, baik jin maupun manusia, seluruhnya wajib mentaati syariat agama Islam dan juga mengikuti Nabi Muhammad SAW, melaksanakan perintah beliau, menjauhi seluruh apa yang beliau larang. Ini merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguhnya ia telah mentaati Allah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 80. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga berfirman, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu dapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan sejelas-jelasnya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 54. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rusulih an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang menghidupkan dan matikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat yang semana dengan ini sangatlah banyak. Maka wajib bagi kita untuk berpikir, dan bagi setiap muslim untuk mentauhidkan Allah dan komitmen atas ajaran agama Islam, mentaati Rasulullah SAW serta mentaati perintah beliau, menjauhi apa yang dilarang beliau. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua merupakan sebab masuk ke dalam surga dan jalan menuju surga. Adapun barang siapa yang menolak untuk melakukannya, maka orang tersebut telah enggan atau menolak untuk masuk ke dalam surga. Nah, itulah tadi sahabat Multazam, golongan yang tidak dijamin atau menolak untuk masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW.
Sahabat Multazam, semoga kita menjadi golongan yang dijamin untuk masuk surga selama di neraka ya. Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian? Sahabat Multazam, kalian tulis di kolom komentar ya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan hal-hal yang dicintai Allah tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya selama dari nerakanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari membangun Multazam TV dengan cara share video ini. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Jangan lupa tonton video yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.